Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Devi Endang Aulia Anggraini dengan NIM 2411034, Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bab 1. Bab 1 yaitu Islam di masa Rasulullah, sahabat dan para tabi'in. Di sini saya akan menjawab 3 soal. Soal yang pertama yaitu jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Islam pada periode Rasulullah SAW adalah Islam pada masa periode Rasulullah SAW sebaik-baiknya periodenya umat Islam. Periode Rasulullah SAW adalah laksana air yang keluar persis dari sumber mata air, jernih, bersih dan belum berkontaminasi apapun. Maksudnya di sini adalah Islam pada masa periode Rasulullah itu belum ada konflik-konflik apapun, dan makanya di situ dijelaskan Islam seperti mata air yang bersih dan jernih. Begitu Islam pada masa periode Rasulullah SAW adalah segala aktivitas yang terjadi pada masa tersebut dikontrol oleh wahyu. Apabila terjadi kejadian yang salah, wahyu akan turun mengoreksi dan menjelaskan perkara yang benar. Wujudnya Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabat benar-benar sangat berdampak positif bagi mereka. Bahkan siapapun yang berada di sekeliling Rasulullah SAW, baik mukmin maupun kafir, semuanya merasakan dampak yang baik. Sebab Rasulullah SAW bukan hanya menjelaskan masalah agama saja, akan tetapi keberadaan beliau di tengah-tengah manusia berdasarkan janji Allah juga menjadikan sebab tidak diturunkannya azab Allah di tengah-tengah mereka. Makanya ketika beliau-beliau yang ada di dekat Rasulullah merasa sangat nyaman. Karena apa? Karena beliau itu adalah orang yang sangat-sangat baik. Di sini juga diteraskan pada Quran surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim, yang mempunyai arti dan Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di antara mereka. Jadi ketika kita semua menganut ajaran Rasulullah SAW dengan benar, maka insya Allah kita tidak akan diazab oleh Allah. Yang selanjutnya yaitu Islam pada masa periode sahabat, di mana setelah kewafatan Rasulullah SAW, satu persatu problem mulai bermunculan. Mulai problem siapa nanti yang menggantikan Rasulullah SAW? Murtadnya sebagian suku, munculnya nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab dan Tulaihah, hingga problem perkembangan sebagai suku tidak mau bayar zakat. Di sini Islam pada masa periode sahabat itu akan ada 4 sahabat. Ya, saya akan menjelaskan dulu pada periode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Selama kurang lebih 23 tahun mengajarkan Islam kepada para sahabat, pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah SAW wafat. Kewafatan Rasulullah ini menyebabkan goncangan hati dan kesedihan yang mendalam di hati para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an pada awalnya sempat terguncang hati beliau hingga seakan tidak mempercayai kabar kewafatan Rasulullah SAW. Kedua yaitu periode Umar bin Khattab radhiyallahu alaihi wasallam. Sepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kekhalifahan diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ja'ala al-haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi," rawahul Tirmidzi, yang mempunyai arti sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran atas lisan dan hati Umar.
hadis yang lain yaitu ma tala'ati syamsu ala rajulin khairim min Umar, tidaklah matahari terbit menyinari seseorang yang lebih baik dari Umar radhiyallahu anhu. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, sama seperti era Abu Bakar, umat Islam masih cenderung kondusif dan belum ada perpecahan yang tampak. Umat Islam mulai tampak terpecahan sepeninggalan Umar bin Khattab. Sepeninggalan beliau, pintu fitnah mulai benar-benar terbuka. Terbukanya pintu fitnah setelah kewafatan Umar ini pernah diisyarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah al-Yamani. Yang ketiga yaitu pada periode Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal, maka kekhalifahan diteruskan oleh Utsman bin Affan. Pada awal beliau menjabat sebagai khalifah, kondisi umat Islam masih kondusif dan baik-baik saja. Namun, pada tahun-tahun terakhir kekhalifahan beliau mengalami banyak masalah. Di antaranya adalah banyaknya umat Islam yang hampir bunuh-membunuh disebabkan oleh perbedaan qiraat atau cara baca Al-Quran. Oleh sebab itu, di tahun-tahun terakhirnya, Utsman disibukkan dengan menulis ulang Al-Quran ke dalam mushaf. Kesibukan Utsman dalam kodifikasi Al-Quran ini menjadikan beliau tidak dapat mengawasi pemerintahan secara maksimal seperti sebelumnya, hingga banyak yang tidak puas dengan pemerintahan beliau. Yang terakhir yaitu periode Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di masa Ali, problematika politik semakin menjadi-jadi. Beberapa sahabat seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu dan Muawiyah bin Abu Sufyan tidak puas terhadap kinerja Khalifah Ali yang tidak segera menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Akhirnya, dari ketidakcocokan ini tercetuslah peperangan antara Sayyidah Aisyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal. Dinamakan Perang Jamal sebab dalam peperangan ini Sayyidah Aisyah mengendarai unta yang sangat besar dan terjadi perang antara Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Siffin. Sebab peperangan ini terjadi di lembah Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana sih sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat? Sikap kita adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan berkata pada sabdanya, segala konflik yang terjadi di antara para sahabat, kita wajib diam atau tidak boleh memonif buruk mereka. Bahkan kita tetaplah pahala ijtihad bagi mereka. Yang pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan mengapa kajian tentang Islam di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sangat penting. Kajian pada masa sahabat dan Nabi Muhammad SAW sangat penting karena dalam kajian itu kita sebagai umatnya bisa belajar bahwa kehidupan Nabi dan para sahabat itu memberikan contoh nyata tentang bagaimana sih Islam diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam ibadah, sosial, ekonomi, maupun politik. Dan dengan mempelajari era tersebut, kita bisa memahami latar belakang turunnya wahyu atau asbabul nuzul dan hadis atau asbabul warad. Dan ini pada kajian tersebut juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Nahl ayat 44 yang berbunyi wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, yang artinya dan kami menurunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan atas mereka. Sekian saya menjawab soal-soal ini. Apabila ada jawaban yang salah, saya minta maaf.